Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Hai Sobat Sehat Wong Tulung Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan podcast Dinkesta Menyapa bersama saya Dewi Rahmawati. Siang ini Selasa 12 Oktober 2023 kita akan bersama dalam podcast Dinkesta Menyapa episode 88. Kali ini topik yang akan kita angkat adalah aduh remaja kok jompo emang boleh dikretek-kretek. Sobat Sehat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui live IG Dinkesta, channel live YouTube Dinkesta TV. Dinkesta Menyapa juga disiarkan secara langsung 90,1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Guyub Rukun FM Tulungagung. Telah hadir bersama kita Dr. Haris Mulyasari selaku dokter di UPT Puskesmas Pakel. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Dan Mbak Layin Karomatul Habibah AMD Fis selaku Sekretaris Ikatan Fisioterapi Indonesia IFI Cabang Tulungagung. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Ya. Sobat Sehat Tulungagung, beberapa waktu yang lalu kita telah memperingati Hari Osteoporosis Sedunia yang jatuh pada tanggal 20 Oktober 2023. Istilah osteoporosis sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Ngomong-ngomong tentang osteoporosis, setahu saya osteoporosis itu adalah berkurangnya kepadatan tulang yang menyebabkan tulang menjadi keropos sehingga mudah retak dan patah. Pertama-tama saya ingin menuju Dr. Haris terlebih dahulu. Dokter, bagaimana gejala awal dari orang yang terkena osteoporosis? Oke, untuk ngomongin gejala ya, osteoporosis itu adalah berkurangnya komponen kalsium ya pada tulang ya. Jadi dia tulangnya itu sudah mulai keropos. Nah, untuk gejalanya sebenarnya itu nggak bergejala sebenarnya, tapi tahu-tahu semisal kita terbentur aja lah sama tembok atau sama pintu gitu ya, tangan kita tahu-tahu gitu bisa patah. Padahal benturannya itu nggak tinggi. Nah, itu kenapa? Akhirnya kita bisa mencurigai salah satunya adalah osteoporosis itu tadi. Begitu. Jadi untuk osteoporosis itu sebenarnya untuk gejala awalnya bagaimana itu sulit karena dia sifatnya tidak bergejala. Gitu. Kalau penyakit ini tuh lebih sering menyerang siapa saja ya dok? Oke, untuk menyerang siapa saja itu bisa menyerang semuanya, bahkan anak-anak itu juga bisa. Tapi lebih seringnya biasanya itu menyerang pada pada wanita yang sudah memasuki usia menopause. Tapi kita perlu antisipasi usia di atas 35, hormonnya wanita ini sudah mulai menurun, apalagi hormon estrogen. Hormon estrogen itu adalah salah satu hormon yang penting ya untuk wanita ya, dan dia juga bisa menurunkan kepadatan tulang itu sendiri. Jadi untuk wanita-wanita di usia 35 tahun mungkin harus lebih waspada begitu. Kalau untuk faktor resiko osteoporosis itu apa saja ya dok? Untuk faktor resiko osteoporosis itu adalah satu, kebiasaan pola hidup. Kenapa? Kebiasaan pola hidup kita itu adalah sekarang kan bahkan banyak makan makanan yang instan ya, makan makanan junk food gitu. Justru kita lebih jarang makan makanan yang mengandung kalsium, mengandung vitamin yang terdapat di sayur begitu. Terus pola hidup lagi yang seperti dengan olahraga. Nah, karena kita cenderung kita lebih banyak bekerja ya sekarang ya. Jadi padat, banyak waktu yang kita habiskan untuk bekerja, kita pulang hanya untuk tidur, makan, mandi pun begitu ya. Jadi waktu untuk kita olahraga itu sudah mulai kurang gitu. Jadi itu adalah salah satu pola hidup yang memang harus kita kembalikan ya, olahraga itu. Kalau misalnya rajin minum susu itu apa menjamin seseorang itu terhindar dari osteoporosis dokter? Oke, kalau ngomongin susu itu bilangnya bukan menjamin, tapi dia bisa mengurangi kita, bisa memperpanjang kapan kita bisa terkena osteoporosis gitu ya. Misalkan kita bisa terkena osteoporosis itu usia 50 tahun. Mungkin dengan kita rajin minum susu, kita terkenanya mulai keroposnya itu bisa lebih lama lagi usia kita. Jadi tulang kita itu lebih terisi daripada kita sama sekali nggak minum. Tapi susu pun itu kita nggak harus cenderung pada susu sapi, karena kan nggak semua orang ya bisa minum susu sapi ya.
ada yang alergi susu sapi bahkan begitu. Nah, kita bisa kok minum susu yang dari soya, susu yang dari kedelai pun kita bisa. Kandungannya yang penting kandungan kalsium dan vitamin D-nya itu ada. Jadi walaupun kita beli susu, kita lihatlah ingredientnya, komponnya itu bagaimana, apakah kandungan vitamin D, dan kalsiumnya itu dibandingkan susu A dan susu B mana yang lebih banyak, gitu aja kita carinya. Gitu. Dokter, apakah osteoporosis ini adalah penyakit keturunan? Kalau ngomongin keturunan sebenarnya bisa iya, bisa tidak. Dan kalau ngomongin keturunan itu kita cenderung pada orang yang sakitnya asma seperti itu ya. Justru penyakit-penyakit seperti osteoporosis itu kalau kita mau mencari keturunan mungkin bisa. Tapi nggak langsung naik ke atas, nggak cuma hanya apakah ibu bapaknya terkena penyakit seperti ini, kita nggak cuma nyarinya sebatas itu, bisa sampai ke kakek neneknya, bisa ke mbah buyutnya, bahkan ke paman-pamannya tuh bisa gitu ya. Sebentar, kita beralih dulu ke Mbak Layin. Okay. Mbak Layin ini berprofesi sebagai fisioterapis di salah satu lembaga kesehatan bidang fisioterapi. Yang saya penasaran Mbak Layin, bisakah osteoporosis ini di fisioterapi? Tentu saja bisa ya. Biasanya orang dengan osteoporosis itu problem utamanya kan adalah nyeri. Nah, biasanya kalau sudah pasti diagnosanya osteoporosis, dia itu pasti akan dirujuk ke fisioterapi di rumah sakit ataupun di klinik terdekat. Nah, kalau di rumah sakit atau di klinik itu pasien dengan osteoporosis itu akan diberikan terapi modalitas atau dengan alat yang tujuan utamanya itu untuk mengurangi nyeri. Nah, selain itu juga akan diberikan diajarkan ya latihan mandiri yang tentu saja bisa dilakukan di rumah untuk menjaga kondisinya itu agar tidak semakin parah. Nah, latihannya itu apa aja? Nah, bisa dengan latihan peregangan atau stretching ringan seperti menggerakkan seluruh anggota gerak ya, lalu juga dengan latihan beban yang ringan dengan menggunakan barbel, mungkin bisa dengan beban minimal ya sekitar 1 kilo, atau jika tidak memiliki barbel bisa dengan pakai botol diisi dengan pasir. Nah, selain itu juga dapat dilakukan latihan keseimbangan dan juga penguatan otot seperti latihan-latihan naik turun tangga, jinjit 1 kaki, jinjit 2 kaki, nah, seperti itu. Apa saja ya Mbak yang sebenarnya bisa ditangani dengan fisioterapi? Kan ini banyak orang yang belum tahu. Nah, jadi di sini juga saya akan menjelaskan ya, fisioterapi itu adalah pelayanan rehabilitasi untuk membantu mengurangi dan meminimalkan keterbatasan fisik seseorang akibat dari cedera ataupun dari suatu penyakit. Nah, rentang usia yang bisa dilakukan oleh fisioterapi itu mulai dari bayi sampai dengan lanjut usia. Nah, tentu saja semua bidang ya, dari mulai gangguan saraf, gangguan muskuloskeletal, kardiorespirasi, lalu pediatri seperti anak-anak CP, anak-anak Down syndrome, dan juga tentu fisioterapi olahraga, biasanya pada atlet-atlet yang cedera olahraga. Banyak sekali ternyata ya Mbak ya. Ini kan ada banyak pertanyaan ya, apa hanya orang yang sakit aja yang boleh di fisioterapi atau mungkin orang sehat boleh fisioterapi Mbak? Bagaimana itu? Nah, kalau itu tentu saja karena masyarakat sekarang kan aktivitasnya sangat padat ya, setiap hari bekerja keras gitu kan, dia seringkali datang ke fisioterapi itu udah banyak keluhan. Nah, sebenarnya keluhan yang karena aktivitas itu dia bisa jadi memiliki keluhan tapi nggak dirasakan. Nah, itu kalau sudah seperti itu bisa konsultasi langsung ke fisioterapi ya. Jadi nanti kita akan membantu untuk memberikan latihan-latihan yang mudah dilakukan di rumah. Nah, seperti yang dibilang dokter tadi, olahraga itu penting. Jadi olahraga ringan pun juga harus dilakukan tapi rutin gitu. Mengingatkan kembali kepada sobat yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui live IG Dinkesta, channel live YouTube Dinkesta TV. Dinkesta Menyapa juga disiarkan secara langsung 90,1 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Guyub Rukun FM Tulungagung.
akhir-akhir ini kita sering di media sosial itu ya dok ya, tentang orang yang membuat status itu tentang remaja jompo atau rekan-rekan yang masih muda tapi sudah merasa seperti remaja jompo. Sebenarnya dok, apa yang terjadi pada anak muda sekarang kok sudah merasa seperti jompo itu? Bagaimana dok itu? Oke, ngomongin jompo ya. Ngomongin jompo itu adalah orang yang datang dengan keluhan, dok aku kok kejulino gitu ya. Nah, mungkin yang dimaksudkan jompo, remaja jompo adalah ya masih remaja tapi tenaganya tuh udah kayak yang tua gitu loh. Jadi datang-datang itu, dok aku kejulino, dok kok badanku sakit semua. Ya sebenarnya itu sebenarnya kalau yang dimaksudkan jompo pada itu tuh sebenarnya seperti itu. Tapi sebenarnya untuk struktur tulangnya sebenarnya masih bagus, kepadatannya masih oke, masih bagus. Cuman ya karena dia pola hidupnya tadi ya, olahraga ya, tahu-tahu udah bangun tidur langsung aktivitas tanpa adanya stretching gitu ya. Oke lah, badan kita tuh kayak yang habis rest langsung diangkat beban yang tinggi ya, otomatis ya lama-lama kesakitan juga. Makanya banyak remaja jompo yang mengatakan, dok aku ini masih muda tapi kok aku udah kejulino ya gitu. Mungkin yang dimaksudkan jompo itu seperti itu aja. Ini Mbak Lain, sebenarnya mengkretek-kretek tubuh secara mandiri itu seperti mengkretek tangan, terus leher, pinggang itu apa diperbolehkan Mbak? Sebenarnya kretek-kretek tangan, leher itu kan apa ya, gerakan stretching ya, gerakan stretching tapi yang berlebihan. Nah, biasanya kan kretek-kretek di jari, leher, di punggung itu kan di persendian itu kita itu ada ligamen ya. Ligamen itu adalah jaringan yang menghubungkan antar tulang. Nah, saat kita melakukan gerakan yang melebihi jangkauan dari sendinya itu pasti dia kan mengolor gitu ya. Nah, tentu saja itu kurang disarankan ya untuk orang-orang yang melakukan kretek-kretek itu, karena kan nanti dampaknya di suatu hari nanti dia akan lebih mudah cedera karena ligamen yang sudah molor itu tadi. Kan ini sering mengkretek-kretek ya dokter. Kalau dari segi kesehatan itu bagaimana dokter? Ya sama seperti yang dijelaskan Mbak yang lain tadi ya, itu nggak boleh, nggak disarankan. Kenapa? Sebenarnya adalah itu memprovokasi yang berlebihan. Jadi itu antara tulang dan tulang, sebenarnya itu kan sendi yang kita kretek-kretek itu, di tengahnya ada ligamen itu tadi. Jadi lama-lama kan tulang itu kan kita paksa untuk berbunyi. Ya itu nggak boleh, karena lama-lama itu adanya akan bergeser. Nah, itu bisa menyebabkan salah satu penyebab terjadinya dia pengapuran itu gitu. Kalau sering melakukan kretek-kretek ya dokter ya, itu memeriksakan kepadatan tulang atau bagaimana dokter? Oke, jadi gini, untuk kretek-kretek sendiri memang enak ya. Saya sendiri juga mengakui sekali-sekali oke lah, kita itu enak, tapi jangan berlebihan, maksudnya gitu. Untuk mau mengecek kepadatan tulang boleh enggak apa-apa, disilahkan. Tapi kalau kita sudah tahu, maksudnya sudah tahu begini, itu kan enggak boleh ya, enggak bagus untuk jangka panjang. Maksudnya bukan kita merasakan efeknya itu bukan besok. Efeknya yang efek cepatnya itulah adalah nyaman sebenarnya. Kalau efek jangka panjangnya itu kan nanti lama-lama ligamennya habis toh. Nah, akhirnya tulang itu enggak ketemu dengan ligamen, dia ketemu tulang antar tulang. Nah, jadi ligamennya kan habis ya. Ini yang menimbulkan itu sakitnya ya begitu. Kalau mau mengecek kepadatan tulang ya it's okay lah, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Tapi lebih baik enggak usah dilakukan daripada oke, aku habis kotak-kotak tak ngecek gitu. Itu lebih baik kalau saya sih, daripada mengecek kepadatannya lebih baik nggak usah dilakukan aja gitu. Ini Mbak Lain ya, kadang ada orang yang salah mengkretek tubuh terus jadi kayak nggak bisa noleh atau melengkung, itu bagaimana Mbak? Apa benar ya seperti itu? Ya itu bisa terjadi ya, karena kan ya itu tadi, karena dia gerakannya melebihi jangkauan, dia kan lama-lama kan terjadi kekakuan otot juga. Nah, dari yang biasanya dia nggak apa-apa, ini kak tengeng aja, tengeng terus menerus, nanti lama-lama kan pasti akan mempengaruhi postur juga. Jadi bisa juga posturnya jadi jelek, jadi melengkung, jadi bungkuk gitu bisa. Itu bisa di fisioterapi Mbak? Tentu saja bisa ya, karena kan tujuannya fisioterapi sendiri kan untuk mengembalikan
aktivitas fisik ya dari seseorang. Nah, kita kalau tengeng terganggu kan otomatis aktivitas kita juga terganggu. Nah, nanti juga di fisioterapi juga pasti kita akan membantu dan melatih orang-orang tersebut untuk biar tidak tengeng lagi. Ya. Gitu. Dokter, ini apa diperbolehkan ya mengkonsumsi suplemen tulang? Kalau boleh itu misalnya mulai usia berapa, dokter? Oke, untuk suplemen tulang itu boleh, enggak apa-apa. Sebenarnya kandungan-kandungan suplemen tulang itu ya ada di makanan kita setiap harinya. Mau dikatakan usia ya lebih baiklah di atas usia 10 tahun mungkin ya, tapi kita harus sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan melebihi. Tapi tanpa kita mengkonsumsi suplemen pun, kalau makanan kita baik, kita mau makan yang mengandung kalsium tinggi, vitamin D lah terutama ya, terus aktivitas kita bagus, tanpa kita mengkonsumsi suplemen pun kita sudah cukup sebenarnya gitu. Ini kembali lagi ke kretek-kretek ya Mbak Layen ya. Sebenarnya efektifnya itu didampingi oleh yang berlisensi atau hanya efeknya itu sesaat, Mbak? Kalau kretek-kretek itu efeknya sesaat aja sih, jadi sesaat nyaman aja. Jadi walaupun kita yang kayak fisioterapi gini kita nggak pernah melakukan kretek-kretek itu sendiri ya. Jadi lebih baik untuk yang di rumah ya dilakukannya itu stretching ringan aja. Jadi walaupun dia kayak nggak berasa tapi pasti ada efeknya kok stretching itu. Gitu. Ini kan kalau orang pegel itu kan tidak mengenal kondisi ya dokter ya Mbak Layen ya ini. Kalau misalnya pada ibu hamil itu bagaimana? Ibu hamil dilakukan kretek-kretek ya? Iya, dilakukan kretek-kretek itu bagaimana dokter? Sekarang jenengan bayangkan sendiri ya, ibu hamil itu posisinya hamil, kretek-kretek itu biasanya kan posisinya dia tidur ya, apalagi kalau punggung ya udah kasihan dong. Kalau dia itu harus digencet gitu ya. Kalau saya sih nggak usah. Kalau mau pijet pegel-pegel boleh, tapi nggak usah sampai kretek-kretek ya. Memang ibu hamil itu kalau udah hamil yang udah tua, nah, pasti kan capek-capek ya. Iya, sakit punggung gitu dokter ya. Nggak perlu lah sampai ke kotak-kotak tuh nggak usah. Ini cukup aja pijat-pijat pegel aja cukup gitu. Ya. Dokter, ini ada pertanyaan dari IG. Apakah konsumsi vitamin D setiap hari itu menjamin seseorang memiliki tulang yang kuat? Oke, kita bahas kayak yang susu tadi ya. Ngomongin menjamin itu tidak. Jadi kita bisa mempertambah kepadatan tulangnya, bisa usianya sampai agak panjang. Bukan di usia-usia yang seharusnya kita sudah mulai adanya penurunan kepadatan tulang. Kalau kita dengan mengkonsumsi vitamin D itu kita masih agak panjang ya usia tulangnya kita gitu. Sebenarnya kalau ngomongin menjamin, nggak bisa kita menjamin 100% nanti tulangnya akan tetap bagus sampai usia kita usia misalkan 90 gitu ya, nggak bisa, nggak sama gitu ya. Kalau misalnya ada orang yang nggak ngapa-ngapain tapi bisa berbunyi kletek-kletek kayak misalnya waktu sholat, itu bagaimana ya dok? Oke, untuk yang itu kan tanpa provokasi ya, itu kan dia bunyi-bunyi sendiri. Kita sebenarnya itu kita harus curiga sih, itu bunyinya kenapa? Apakah bunyi-bunyi sendiri? Apakah itu ada sesuatu? Nah, kita harus curiga juga. Apalagi kalau bunyinya itu habis bunyi, terus kita kesakitan. Nah, itu ada sesuatu. Ya. Mungkin kalau orang sudah sepuh gitu ya, terus dia tahu-tahu bunyi klek, terus dia nggak bisa jalan, kesakitan. Nah, kita perlu tahu itu kenapa? Apakah itu tulangnya patah kah, itu kenapa? Karena tadi yang saya bilang kan usia-usia wanita yang sudah menopause, apalagi sudah yang sepuh-sepuh seperti itu, tulangnya kan mudah patah karena ada pengeroposan itu tadi gitu. Kalau pengapuran tulang sama kretek-kretek itu apa ada hubungannya ya dok? Bukan berhubungan sih, tapi bisa menyebabkan ya dari kretek-kretek itu tadi. Jadi kan kretek-kretek itu tadi adalah pergeseran tulang ya. Kita memprovokasi tulang yang tidak kenapa-napa. Nah, kita geser dengan paksa. Lama-lama tulang itu akan bergeser. Ya sudah, akhirnya lama-lama bisa menyebabkan pengapuran itu tadi. Kadang kan orang itu sering mengkonsumsi obat seperti di warung gitu ya dok, untuk menghilangkan rasa nyeri gitu. Itu efeknya apa ya dok ya? Begini, oke lah, kita misalkan ke Julino, kita datang ke toko obat. Aku minta obat ke Julino, biasanya kan dikasih setelan ya biasanya ya. Kita enggak tahu setelan itu isinya apa. Biasanya kan dibuka ya bungkusnya ya. Tahu-tahu sudahlah ini setelan 3 kali minum gitu ya.
kita tidak tahu isinya apa. Nah sebenarnya itu bukan, mungkin itu menghilangkan nyerinya, tapi kita tidak tahu efek ke yang lainnya, apakah dia membuat lambung kita jadi korosif, apakah jadi lambung kita jadi sakit. Nah kita tidak tahu. Makanya pasien-pasien saya itu banyak yang datang itu dengan dokter aku ke Julino, kemarin tak beliin obat setelan tuh enak. Tapi pasiennya tak bilangin, Bu kalau bisa jangan beli sendiri, kesini aja. Jadi saya tahu obatnya ini kemana arahnya, apakah dia itu ya nanti ke Julinonya sembuh. Nah, tapi tahu-tahu jenengan sakitnya jadi pindah ke lambung gara-gara obat gimana gitu. Jadi efeknya panjang ya Dok ya. Gitu. Mbak Layin ini ketika stretching secara mandiri ya Mbak Layin itu apakah diperbolehkan? Ya, tentu saja boleh dong, karena yaitu stretchingnya itu nggak usah yang berlebihan, jadi cukup stretching ringan sampai kerasa aja. Kalaupun sampai ada bunyi kretek sekali 2 kali gitu nggak apa-apa sih, it's okay. Ini kesimpulannya pada siang hari ini ya. Jadi menjaga kesehatan tulang itu adalah investasi di masa mendatang. Jangan sesekali melakukan kretek-kretek tanpa didampingi oleh ahli, karena bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Pola perilaku sehat dan posisi tubuh yang benar dapat menjaga tulang tetap kuat kini dan nanti. Ini saya akan penutupnya membaca apa itu dokter ya? Pantun. Tolong bisa dibantu. Cakep gitu ya. Oke. Buah pisang, buah markisa. Cakep. Minumnya es buah kelapa. Cakep. Jangan lupa setiap Selasa. Cakep. Saksikan live Dinkesta Menyapa. Terima kasih kepada Dr. Haris dan Mbak Layin karena telah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan sharing pada acara kita pada siang hari ini. Aduh, remaja rasa jompo emang boleh dikretek-kretek. Semoga apa yang kita sampaikan membawa manfaat bagi sobat sehat semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di IG Dinkesta, IG Puskesmas Pakil, dan channel live YouTube Wong Tulungagung Sehat pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.